Idealnya kira-kira surat edarannya itu seperti apa? Negara harus turut andil terlibat dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu. Urgensinya apa dengan vaksin dan kartu vaksin? Ya kan seperti itu. Sahabat Ganas, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita akan menjalankan program podcast kembali, tentunya di channel saya, WPP Channel. Dan saat ini saya kedatangan bintang tamu, ya, pemuda yang sangat luar biasa, memiliki spirit yang wow. Beliau adalah seorang akademisi, ya, yang saat ini sebagai dosen tetap, ya, di Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah. Siapa dulu kalau bukan Adinda Ade Ismail Ananda SHM Pak. Siap, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik-baik gini. Alhamdulillah baik. Sudah vaksin? Belum. Itu yang belum. Kebetulan tema kita malam ini adalah, atau tema kita hari ini itu berkaitan dengan vaksinasi. Ya, saya sengaja mengundang Adinda Ade Ismail ini karena kebetulan beliau bidang atau disiplin ilmunya di bidang hukum tata negara. Nah, Adinda Ade Ismail, saya panggil apa ini? Mail aja ya. Ade ya. Oke. Jadi saya panggil Ade. Yang kita akan bahas ini terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka. Ya, nomor 044-5148-2021, yang dimana perihalnya ini terkait dengan surat edaran dan ditujukan, ya. Yang pertama, Kepala OPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka, kemudian pimpinan instansi vertikal, ya kan, kemudian camat, lurah, dan kepala desa, pimpinan perbankan dan dunia usaha masing-masing. Nah, adapun isi dari surat edaran ini yaitu berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Desember 2021 di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh Bapak Mendagri, yang dihadiri oleh Gubernur dan Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara serta para bupati, wali kota se-Sulawesi Tenggara, dan hasil rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Kolaka pada tanggal 14 Desember 2001 di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Kolaka tentang strategi percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kolaka. Adapun, ya, dalam surat ini di mana pemerintah Kabupaten Kolaka menghimbau, iya kan, yang pertama itu Kepala SKPD OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka bagi SKPD dan OPD yang memberikan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat, kiranya tidak memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak memiliki kartu vaksin COVID-19 atau belum melakukan vaksin 1 dan vaksin 2, seperti pelayanan kependudukan, akta kelahiran, Jamsos, PKH, KIS, BPNT, yang jelas berkaitan dengan pelayanan umum. Kemudian yang kedua, menghimbau kepada pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Kolaka, diharapkan kiranya memberikan dukungan kepada kebijakan pemerintah Kabupaten Kolaka tidak memberikan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat yang tidak memiliki kartu vaksin COVID-19. Ya. Kemudian camat dan lurah juga tidak memberikan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat yang tidak memiliki kartu vaksin COVID-19 atau belum divaksin. Ya. Mengarahkan segala potensi dan kemampuan ada untuk segera melakukan pelayanan dan percepatan vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Baik, jadi Adinda Ade, saya mau mungkin sedikit bisa diberikan pandangan dari segi kacamata hukum nih, khususnya hukum tata negara terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka. Ya,
Jadi memang terkait dengan surat edaran ini memang bukan kali pertamanya menjadi polemik. Betul. Jadi memang dalam dunia hukum itu khususnya di administrasi negara, memang surat edaran ini terkadang menjadi polemik karena di sisi lain kalau kita mau lihat secara kedudukan daripada surat edaran ini, dia bukan bagian daripada peraturan perundang-undangan. Ya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 12 2011, dia bukan daripada bagian itu. Kemudian dia juga tidak dari segi norma, dia tidak memenuhi unsur, sehingga kita mau dudukan surat edaran ini seperti apa, sekiranya kita bisa lihat di peraturan Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Di Permenpan RB ini didudukan bahwa sebenarnya surat edaran itu termasuk golongan dari surat dinas. Surat dinas, nota dinas ya. Nah, sehingga dia hanya mengikat di internal instansi saja secara vertikal. Bahkan ada pendapat para ahli hukum yang lebih ekstrim bahwa sebenarnya surat edaran itu tidak diperuntukkan untuk mengatur secara teknis peraturan perundang-undangan, baik itu perpres, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, seperti jadi dia hanya semacam penjelasan teknis dari pemerintah, karena dia lebih kepada ini, dia digunakan dalam konteks diskresi pemerintah dalam hal menjalankan kewajibannya begitu untuk menyelesaikan suatu pokok perkara yang kemudian ada kekosongan hukum dan membutuhkan tindak hukum segera gitu. Baik. Jadi sahabat Ganas, menurut Adinda Ade ini, bahwa dalam surat edaran itu pada prinsipnya dia tidak masuk dalam kategori hierarki perundang-undangan. Kemudian sifat dari surat edaran ini sebenarnya sifatnya internal, yang dimana hanya berlaku pada instansi terkait. Nah, pertanyaan kan begini Pak Ade, melihat kondisi sekarang ini, ya hasil dari surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka khususnya ini memberikan satu ibarat kata diskresi yang semena-mena yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena himbauannya ini adalah untuk tidak memberikan pelayanan bagi masyarakat yang notabene-nya belum melakukan vaksin. Ya kan, syukur-syukur di sini vaksin. Tadi ada saya baca di poin kedua ini, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Kolaka diharapkan kiranya memberikan dukungan kepada kebijakan pemerintah kepada masyarakat yang tidak memiliki kartu vaksin, tidak memberikan pelayanan umum dan aspirasi kepada masyarakat yang tidak memiliki kartu vaksin. Urgensinya apa dengan vaksin dan kartu vaksin? Ya kan, seperti itu. Tapi mungkin saya mau gali lebih dalam lagi dari segi aspek kacamata hukumnya, khususnya dalam hukum tata negara. Apakah memang dalam surat edaran itu dapat berisi himbauan-himbauan yang kemudian himbauan itu memberikan batasan kepada masyarakat seperti itu? Jadi memang sekali lagi, memang kalau secara sifat surat edaran itu memang sifatnya hanya himbauan saja, himbauan, tetapi mengikatnya ke internal instansi terkait. Nah, terkait dengan akibatnya ketika misalnya ini sudah masuk dalam ranah-ranah publik, apalagi terkait dengan pelayanan tadi itu kan di sisi lain sebenarnya kita apresiasi pemerintah dalam hal ini, upayanya dalam hal memutus mata rantai COVID-19 dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, karena memang salah satu tujuan daripada negara itu kan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Tapi di sisi lain kita tidak bisa lupa bahwa ada tujuan lain yang lebih penting, yaitu bagaimana mensejahterakan masyarakat. Salah satu tolak ukur mensejahterakan masyarakat itu bagaimana bentuk pelayanannya. Jangan sampai kita mementingkan tujuan lain tetapi justru menyepelekan yang lainnya. Itu kan juga jadi masalah tersendiri. Karena kan memang corak negara modern itu sekarang lebih kepada negara kesejahteraan, welfare state sehingga negara harus turut andil terlibat dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu. Nah, yang menjadi masalah, kita apresiasi tujuan baik pemerintah untuk memutus mata rantai itu, tetapi kalau kemudian instrumen hukum dan regulasi yang dikeluarkan berbenturan sana sini, itu kan juga menjadi pertanyaan. Artinya yang perlu mungkin digarisbawahi,
niat yang baik itu harus didukung dengan cara-cara yang benar. Niat yang baik harus didukung dengan cara-cara yang benar. Nah, sebenarnya pengaturan terkait dengan sanksi, apalagi yang bukan cuma, sebenarnya ini surat edaran ini kalau saya baca buntutnya ada di Perpres 14 tahun 2021 tentang vaksin itu. Di situ bukan cuma pembatasan pelayanan administrasi, tetapi ada semacam pembatasan jaminan sosial. Nah, ini kan lucu. Peraturan presiden mengatur tentang pelarangan jaminan sosial itu, yang notabene-nya jaminan sosial ini adalah hak konstitusi. Di pasal 28H itu kan diatur bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Sekarang kalau misalnya kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi itu kan, undang-undang dasar itu kan posisinya paling puncak, Perpres ini di bawah. Kan aneh ketika Perpres ini bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi di atasnya. Nah, buntutnya ini di surat edaran itu. Sehingga menurut saya, walaupun ini secara himbauan ke instansi vertikal, tetapi akan berdampak luas terhadap masyarakat, karena yang akan bersentuhan langsung ini, apalagi tadi yang kawan disampaikan bahwa itu disampaikan kepada camat, desa, OKP dan lain sebagainya, itu kan bersentuhan langsung kepada masyarakat, dan akibatnya pasti sangat luas. Terus di situ tidak dijelaskan secara teknis. Kalau misalnya saya mau lihat di surat edaran tidak dijelaskan, karena kan tidak semua orang itu dikategorikan berhak menerima vaksin. Ada orang-orang tertentu yang tidak tidak masuk dalam kategori wajib vaksin. Sehingga itu kan kabur juga isinya di situ. Seorang-orang mengeneralkan semua orang. Dan tentu ketika dalam pelaksanaannya para kepala SKPD atau camat, lurah dan kepala desa, bahkan dalam pimpinan perbankan, dunia usaha menerapkan himbauan ini, maka memang betul tentu ada orang-orang yang tidak dapat tidak dapat vaksin akibat mungkin dari riwayat penyakit yang dia alami. Nah, sekarang ketika misalnya mereka berhadapan dengan pelayanan yang menjadi hak untuk mereka, tentu tidak bisa lagi ini, karena kartu vaksinnya pun juga tidak ada. Bagaimana mau dapat kartu vaksin saja nggak bisa, aksesnya ke sana. Betul. Nah, oleh karena itu mungkin Pak atau Adinda Ade ini bisa kira-kira idealnya dalam surat edaran itu seperti apa? Saya pikir surat edaran, apalagi yang mengkaitkan tentang himbauan vaksin ini, saya pikir sesuatu yang tidak perlu, karena sekali lagi saya katakan bahwa surat edaran itu adalah menjabarkan sebenarnya yang masih kabur, tapi di Perpres itu sudah sangat jelas. Sangat jelas bahwa, dan memang materi muatan isi daripada surat edaran itu kan rujukannya ke Perpres semua. Bahkan kalau mau lebih lengkapnya ada di Perpres. Jadi sebenarnya tidak perlu, dan justru kalau misalnya tadi dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, itu terkesan formalitas saja. Mungkin hanya sekedar laporan, saya sudah bikin surat edaran ini sebagai tindak lanjut kumpul-kumpul kita kemarin begitu. Tapi secara lengkap memang ada di peraturan presiden itu. Belum lagi kita kalau mau menyoalkan peraturan presiden ini, kan pasti ada persoalan di situ, seperti yang saya katakan tadi, melarang warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial yang diatur di Perpres itu. Sementara jaminan sosial ini adalah hak setiap warga negara yang diatur di konstitusi. Ini kan lucu kalau aturan yang di bawah bertentangan yang di atas. Jadi pada prinsipnya dalam pelaksanaan vaksinasi itu sebenarnya tidak perlu dibuatkan dalam surat edaran. Tidak perlu, apalagi kalau sifatnya ada sanksi di situ. Kan? Idealnya kira-kira surat edarannya itu seperti apa? Kalau toh memang harus dikeluarkan oleh pemerintah misalnya sebagai bentuk memberikan ikatan bagi jajaran pemerintah yang ada di bawahnya, kira-kira idealnya seperti apa surat edarannya? Saya sebelum ke situ kawan, saya mau beri gini, perlu di hukum itu perlu ada rekonstruksi sebenarnya. Perlu ada rekonstruksi.
pengenaan sanksi dalam setiap aturan apalagi yang berkaitan dengan vaksin ini itu terkesan bahwa dipaksakan, ya, terkesan dipaksakan. Saya mau katakan bahwa pembuat undang-undang belum, apalagi pembuat aturan ya secara umum belum berani untuk keluar daripada jalur-jalur yang secara umum. Artinya apalagi kita dalam kondisi yang pandemi ini memerlukan yang serba cepat tetapi efektif dan efisien. Kenapa kemudian vaksin ini banyak penolakan? Karena memang dari awal kemunculannya memang menimbulkan polemik, belum lagi sumbernya yang tidak jelas di mana, kemudian kehalalannya, sampai kemudian di tahap vaksinasinya ini juga tidak lepas daripada polemik. Ya, sehingga menurut saya yang kurang di sini apa? Yang kurang di sini edukasi. Yang kurang di sini edukasi. Edukasi itu kan bisa menimbulkan kesadaran bagi masyarakat bahwa ya memang wajib vaksin. Kemudian yang kedua yang saya katakan, masyarakat terkesan takut. Kenapa saya katakan takut? Begitu ada muncul aturan teknis tentang vaksin, di situ diatur kalau tidak vaksin tidak kasih ini, kalau tidak vaksin tidak dikasih ini. Artinya masyarakat takut kita ini mau vaksin, berarti dipaksa sekali. Maksudnya pembuat undang-undang, pembuat aturan ini tidak berani keluar. Coba dibalik logikanya. Logika pembentuk undang dibalik. Yang vaksin akan dapat ini. Yang vaksin akan mendapatkan pelayanan ini. Betul. Akhirnya orang akan dengan sendirinya, oh iya saya harus vaksin, saya harus vaksin. Tidak didasari dengan dasar ketakutan, tapi didasari oh iya betul-betul pemerintah perhatian dengan kita. Karena intinya harus berani keluar ya, out of the book lah ceritanya. Nah, biar kita juga bisa fleksibel. Itu tadi niat yang baik harus didukung dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang benar. Oke. Jadi konstruksinya ya seharusnya para pembuat undang-undang atau peraturan yang berkaitan sesuai dengan kewenangannya itu juga tidak stagnan dalam penerapan sanksi. Ya apalagi hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya kan? Kalau untuk kepentingan diri sendiri dalam hal masyarakatnya, maka memang betul seharusnya dibalik, bukan sanksi tapi reward yang harus diberikan, ya kan? Betul. Iya. Itu kan terobosan baru kayak. Betul. Karena ya begitu juga kan, sepanjang kita memberikan prestasi kan seharusnya reward juga yang harus kita dapatkan. Vaksin itu adalah bagian dari prestasi. Iya kan? Artinya dia berani karena dia berani dengan isu yang ada. Ya berita-berita yang di luar itu tidak memberikan kepastian kepada masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ya itu tadi sempat halal kah, ya kan? Oh ternyata katanya dapat mengakibatkan kematian kah? Seharusnya kita balik betul. Kita rangsang kepada masyarakat dengan surat edaran ini, tentunya dalam bentuk regulasi yang baik, kan seperti itu. Luar biasa, Pak. Sehingga mungkin bisa diberikan saran kepada pemerintah nih terkait dengan surat edaran yang berkaitan dengan vaksinasi. Jadi memang kesan awal yang muncul saya katakan tadi itu yang kurang mendapatkan perhatian di masyarakat karena langsung kalau saya secara pribadi ya saya lihat memang langsung yang timbul pasti ketakutan. Kemudian yang kedua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan COVID-19 ini memang dari awal terdapat ini miskin kepercayaan kita. Masyarakat. Trustnya hilang ya? Hilang karena dari awal-awalnya sudah diperlihatkan ada korupsi dana bansos lah, ada pejabat pemerintahan yang bermain di bisnis vaksin lah dan sebagainya. Akhirnya saya sebagai masyarakat secara pribadi juga miskin kepercayaan ya apakah ada unsur bisnis di sini? Apakah ada unsur kesengajaan dan lain sebagainya? Tapi kita tidak mau berbicara di wilayah seperti itu, tapi kita berbicara di wilayah yang memang ilmiah sifatnya, dan sehingga saya katakan tadi perlu ada terobosan baru dalam hal masyarakat ini memahami hukum, mentaati hukum. Kalau misalnya tujuan hukum untuk menakut-nakuti masyarakat itu kan tujuan yang lama itu. Itu tujuan hukum yang modern itu bagaimana kesadaran itu lahir. Kesadaran itu lahir bukan wakai. Bukan dengan dasar ketakutan. Kalau dasar ketakutan pasti terkesan paksaan saja. Jadi sifatnya surat edaran ini sifatnya paksaan ya. Itu tadi. Dan seyogianya
sebenarnya ya harus dalam surat edaran itu khususnya di bidang vaksinasinya itu memang bagaimana bisa memberikan reward sebagai daya tarik sehingga masyarakat dapat melakukan vaksin. Sedikit tambahan mungkin kawan. Jadi surat edaran itu bukan berarti tidak dibenarkan dalam sistem administrasi pemerintahan. Tetap ada sebagai bentuk instrumen daripada diskresi tadi. Tetapi surat edaran ini bukan berarti absolut sifatnya, tetapi ada batasan-batasan. Katakanlah misalnya batasannya itu surat edaran ini diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis. Sekarang yuridisnya, itu tadi yuridisnya tidak jelas itu. Surat edaran tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Terus dari segi filosofisnya, apakah berefek kepada masyarakat atau bagaimana? Belum lagi dampak secara sosialnya itu. Jadi harus memperhatikan ketiga itu. Justru dengan surat edaran ini memberikan kegaduhan ya. Pasti kan? menimbulkan. Karena staf saya juga langsung share di grup ya kan. Jadi ya kita ikuti aja. Per hari ini memang ramai grup-grupnya itu surat edaran ini meresahkan. Meresahkan ya. Seharusnya dia balik. Ayo yang mau vaksin meskipun dalam praktiknya dalam praktiknya itu saya lihat pemerintah sudah merangsang masyarakat untuk segera melakukan vaksin dengan reward hadiah lah, motor lah dan makanya sebagainya. Itu yang hari ini mulai timbul kan. Coba dari awal seperti ini tidak gaduh seperti yang kita rasakan hari ini. Coba sekarang kita lihat pemerintah Kabupaten Kolaka khususnya itu kan sudah memberikan reward. Seandainya logika ini dari awal digunakan mungkin tidak sejauh ini efek. Penolakannya tidak sejauh ini. Mungkin dan masyarakat secara sukarela yang datang vaksin. Pasti. Karena kebetulan juga ada salah satu teman saya dia vaksin, ya kan kebetulan diundi kan pada waktu dia dapat mesin cuci. Sebenarnya begitu. Supaya masyarakat berbondong-bondong. Jadi dia tidak terbayangi lagi dengan rasa ketakutan dan sebagainya. Nah, tapi saya bingung sebenarnya ini. Vaksin kok baru hari ini loh dijadikan sebagai bahan paksaan di Kabupaten Kolaka ya. Sudahlah. Mau gimana lagi? Jadi yang vaksin itu bukan satu-satunya cara sebenarnya. Makanya sebelum kebijakan vaksin keluar itu banyak kebijakan lain, PSBB lah dan lain sebagainya. Makanya itu juga mungkin menjadi pembenar bagi saya kenapa hari ini belum vaksin. Tapi akan vaksin. Insya Allah. Oke, harus itu. Kalau ada rewardnya. Ada reward loh, ada reward. Saya tunggu rewardnya. Kalau perlu nanti saya kasih reward aja. Siap. Oke, sahabat Ganas, luar biasa obrolan kita pada hari ini. Tentunya harapan kami bagi pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan-kebijakan, surat edaran atau apapun sifatnya itu ya tentunya harus dipertimbangkan dengan peraturan-peraturan lain. Nah, apalagi bisa mungkin dilibatkan oleh teman-teman yang berprofesi di bidang akademisi yang kemudian akan selalu memberikan saran-saran khususnya tentu dalam konteks kacamata hukum itu sendiri. Jangan lupa share and like dan subscribe. Check it out.